So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam memenuhi tugas video mata kuliah pemerintahan desa yang diampu oleh Pak Kustiawan, yang kami sendiri mendapat tema APBD desa dan LKPJ. Adapun anggota kelompok kami sudah tertera pada gambar. Namun untuk lebih lanjut kami akan menjelaskan dalam video singkat berikut ini. Silakan disimak. Check it out. Mengantarkan pulang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu kami akan membahas mengenai pengertian. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. Maka untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilaksanakannya, seorang kepala desa diwajibkan untuk membuat laporan. Ini terkait dengan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di dalam PP tersebut, pasal 15 secara gamblang diuraikan mengenai kewajiban seseorang kepala desa yang cukup luas, baik menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan pada pasal 37 ayat 2 diuraikan mengenai kewajiban BPD sebagai mitra sejajar kepala desa. Kedua lembaga yaitu kepala desa dan BPD ini berkewajiban untuk membuat laporan atas penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 tahun maupun akhir periode masa kerja. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan tentang APBD. Penyusunan anggaran merupakan tahapan awal proses berjalannya anggaran pemerintahan desa. Anggaran pendapatan belanja desa atau APBD pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa sangat ditentukan oleh proses awal perencanaannya. Semakin baik perencanaannya akan memberikan dampak yang semakin baik dalam proses pengimplementasiannya. Berkaitan dengan struktur anggaran, maka Baswir pada 1998 mengumumkan bahwa perencanaan anggaran berdasarkan suatu struktur dan klasifikasi tertentu adalah suatu langkah penting untuk mendapatkan sistem penganggaran yang baik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan dan kemampuan pemerintah. Selanjutnya itu tahapan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. APBD dibuat selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dan selesai menjadi perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran berjalan. Adapun tahapan dalam membuat APBD itu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kepala desa membentuk tim penyusun APBD yang terdiri dari semua perangkat desa dan para pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dengan ketua sekretaris desa. Yang kedua, tim penyusun APBD melakukan musyawarah penyusunan APBD berdasarkan RKPBD yang sudah disepakati sebelumnya hingga jadilah rancangan APBD. Selanjutnya yang ketiga, sekretaris desa atas nama tim penyusunan APBD menyampaikan RAPBD kepada kepala desa. Keempat, kepala desa menyampaikan RAPBD kepada BPD dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD secara terbuka. Yang kelima, BPD melakukan pembahasan RAPBD dalam musyawarah BPD secara tertutup. Yang keenam, menyepakati tanpa revisi atau dengan revisi atau menolak dengan alasan RAPBD dalam musyawarah BPD secara terbuka. Dalam hal ini terjadi penolakan oleh BPD, maka Kades harus merevisi RAPBD-nya untuk kemudian disampaikan ulang kepada BPD
dan kepala desa hanya boleh melaksanakan kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketujuh, setelah RAPBDes disepakati oleh BPD, maka Kades menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes atau APBDes. Yang selanjutnya, kepala desa menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Yang kedelapan, kepala desa menyampaikan ke bupati melalui camat untuk dievaluasi. Bersamaan dengan Kades menyampaikan Perdes APBDes ke bupati, Sekdes mengundang rancangan Perdes APBDes menjadi Perdes APBDes. Bersamaan dengan itu pula, Sekdes menyusun rancangan peraturan desa tentang penjabatan APBDes dan selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan Perdes APBDes harus sudah terbit Perkades APBDes. 9. Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis lambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya APBDes. 10. Pemerintah desa dan BPD menyebarluaskan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana, dan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil evaluasi bupati harus ditindaklanjuti oleh kepala desa selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Manakala hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, maka batas waktu sebagaimana ketentuan, maka Perdes APBDes tersebut dinyatakan tidak sah dan harus diajukan lagi evaluasi. Apabila setelah 20 hari bupati tidak menyampaikan evaluasi, maka APBDes tersebut dinyatakan sah atau berlaku. Menurut Margiasmo, pada tahun 2004 mengatakan bahwa kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih relatif lemah. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran, efisien, dan efektif, atau value of money, maka perencanaan anggaran pembangunan daerah harus disusun berdasarkan pendapatan kinerja. Kenyataan menunjukkan bahwa selama ini perencanaan anggaran daerah masih dengan sistem tradisional, dengan ciri utama yaitu 1. Struktur dan susunan anggaran bersifat line item, dan 2. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism, sedangkan ciri lainnya yaitu cenderung sentralistis bersifat spesifikasi tahunan menggunakan prinsip anggaran bruto. Baiklah, selanjutnya kita masuk tentang pembahasan LKPJ. LKPJ akhir masa jabatan kepala desa adalah resume laporan tahun-tahun sebelumnya, ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan. Dengan konstruksi demikian, isi laporan LKPJ akhir masa jabatan merupakan ringkasan laporan selama 6 tahun menjabat sebagai kepala desa, baik dari aspek perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan kepala desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LKPJ akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat dan BPD selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam Asas Pengelolaan Keuangan Desa atau Asas Akuntabel. Hakikat dari disusunnya laporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintahan desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk 1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan monitoring, dan 2. Mengevaluasi berbagai aspek, hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa yang lebih baik. Nah, teman-teman, adapun tata cara atau mekanisme penyampaian dan pembahasan LKPJ akhir di masa jabatan. Tata cara, mekanisme penyampaian dan pembahasan LKPJ akhir di masa jabatan adalah sebagai berikut. 1. LKPJ disampaikan oleh kepala desa dalam rapat paripurna.
Yang kedua, LKPJ dibahas secara internal oleh BPD sesuai dengan tata tertib BPD. Yang ketiga, berdasarkan pembahasan BPD menetapkan keputusan BPD. Yang keempat, keputusan PBD paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Yang selanjutnya, keputusan BPD disampaikan kepada kepala desa dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada kepala desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi. Oke guys, itu tadi pembahasan kelompok kami mengenai APBDes dan LKPJ. Semoga teman-teman semua dapat memahami lebih mendalam mengenai APBDes dan LKPJ. Atas perhatiannya, kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Akhir kata, kami kelompok 6 mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantau budal meminum arak berkonang, mengantar gadis pulang berdandan bidan.